Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Insyaallah Ustaz akan membahas tentang penerapan integral tentu bagian kedua, yaitu tentang volume benda putar. Setelah bagian satu kita membahas tentang luas daerah, insyaallah bagian kedua kita akan membahas volume benda putar. Mari bersama-sama kita buka bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan gambar caping atau dudukui berikut ya. Jadi, apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Kalau gambar ini tentu kalian sudah paham ya. Itu merupakan gambar sebuah dudukui atau topi bagi para petani. Nah, apa kaitannya dengan gambar yang kedua, yang ini? Itu merupakan sebuah gambar bagaimana ada garis X dan Y, kemudian garis AB, kemudian terdapat luas yang diarsir yang membentuk segitiga OAB. Nah, bagaimana kaitannya antara segitiga ini kemudian dengan yang caping ini? Nah, apabila kalian lihat luas yang diarsir ini apabila diputar, diputar mengelilingi sumbu Y, itu akan membentuk sebuah caping atau dudukui. Nah, silakan kalian bayangkan. Misalkan yang gambar segitiga yang OAB yang diarsir ini, kalau kalian putar, itu akan membentuk sebuah dudukui. Nah, itulah yang disebut sebagai volume. Ya, seperti itu. Ya, jadi luas yang diarsir ini bisa kita jadikan volume ketika apa? Ketika diputar sumbu Y. Oke. Lanjut. Nah, ada beberapa subbab di bab volume ini. Tentunya rumusnya pun tidak begitu jauh dengan luas, hanya ada beberapa perbedaan sedikit. Nah, sebelum kita ke rumus, kita lihat dulu subbab yang pertama, daerah di antara kurva dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X ya. Jadi bisa dilihat di gambar. Di gambar ini itu ada sebuah kurva Y sama dengan Fx. Seperti biasa ini kurvanya Y sama dengan Fx. Kemudian di antara di antara batas A dan B ya, di antara batas A dan B, kemudian mendapatkan luas yang diarsir, kemudian diputar dengan apa? Diputar dengan mengelilingi sumbu X. Tuh, seperti ini. Nah, ya, diputar mengelilingi sumbu X. Nah, gambar yang diarsir ini apabila diputar mengelilingi sumbu X akan bisa terlihat seperti tabung ya. Wing. Jadi kalian bisa berhayal yang diarsir ini ketika diputar mengelilingi sumbu X dari atas ke bawah, diputar seperti baling-baling, perputarannya ini nanti akan membentuk sebuah tabung. Dan itulah yang akan kita hitung sebagai volume ya. Maka di sini Ustaz sudah rangkumkan sebuah rumus volume, yaitu apa? Volume sama dengan V, batasnya itu apa? A dan B, itu tentu saja batas yang X, kemudian Fx kuadrat dx ya. Kalau sebelumnya di luas, kalian cukup menggunakan batas AB Fx sudah. Apa bedanya dengan volume? Bedanya sebenarnya di sini ada V, kemudian kalian dikuadratkan. Seperti itu. Simpel saja sebenarnya. Tinggal depannya V, kemudian pakai kuadrat. Seperti itu. Itu kalau mengelilingi sumbu X. Nah, kenapa ada pengertian mengelilingi sumbu X segala? Karena di bagian berikutnya akan ada mengelilingi sumbu Y kalau volume. Seperti apa? Oke, kita cek dulu. Ini yang merupakan rumusnya. Oke. Kemudian, nah, mohon maaf, ini ada kesalahan. Ini harusnya DY ya. DY. Kenapa DY? Karena fungsi Y. Kalau DX, integral X itunya dx, integral y itunya dy. Kalau z berarti dz, seperti itu ya. Oke, kita lihat gambar. Daerah di antara kurva dan sumbu y diputar mengelilingi sumbu y. Nah, lihat. Jadi diputarnya itu apa? Mengelilingi sumbu y. Nah, bisa kita lihat batasnya yang mana? Batasnya c dan d. Oke, kurvanya yang mana? Kurvanya x sama dengan fy. Oke, didapatlah yang diarsir. Kemudian diputarnya itu bukan atas ke bawah seperti mengelilingi sumbu X,
Tapi diputarnya itu mengelilingi sumbu Y. Dari kanan ke kiri. Wing. Dan terlihatlah sebuah tabung kalau kita diputar. Ya seperti itu. Sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Nah, V sama dengan, volume sama dengan V, batasnya kalau tadi AB, kalau di sumbu X, kalau mengelilingi sumbu Y, batasnya apa? C dan D di sumbu Y ya. Kemudian FY kuadrat DY. Nah, ada perbedaan nggak kenapa tadi Fx ini DY, ini FY? Tentu, lihat. Di mana? Di sini, lihat. Kalau yang tadi Y sama dengan Fx, kalau sekarang X sama dengan FY. Apa bedanya? Tentu ada sangat perbedaan mencolok ya. Ada perbedaan mencolok. Tentunya ini kita edit ini. Ini tentunya bukan DX. Ini DY ya. DY. Oke. Misalkan kita akan memahami yang ini. Misalkan Ustadz punya sebuah fungsi Y sama dengan X min 1. Kemudian dikatakan volumenya mengelilingi sumbu Y. Kalau mengelilingi sumbu Y kan sudah jelas di aturannya. Harus X sama dengan. Sementara di soal fungsinya misalkan Y sama dengan. Kita rubah dulu menjadi X sama dengan. Jadi berapa? Simple kan? Jadi apa? Y. Oke. Y. Kemudian yang min satunya pindah ruas. Berarti jadi apa? Plus 1. Plus 1. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, tentu bisa ya. Jadi ini rumusnya. V sama dengan, oke, ini CD F ya kuadrat. Ya. Kalau mengelilingi sumbu Y. Oke. Next. Kemudian ketika kalian menemukan dua kurva mengelilingi sumbu X. Nah, ada dua kurva. Nah, tentu saja kalau ada dua kurva, kalian harus mengetahui mana kurva yang di atas, mana kurva yang di bawah. Kalau soalnya mengelilingi sumbu X, tentu sangat jelas mana yang di atas, F1. Mana kurva yang di bawah, F2. Kalau di mencari luas kemarin, rumusnya bagaimana? Misalkan batasnya A, misalkan batasnya A dan B. Kan A dan B misalkan. Simpel kan? AB atas kurangin bawah, integralkan, beres. Kalau sekarang enggak, batasnya A sama B, lihat ini, batasnya A sama B, apa? Fungsi yang atas kita sebut F1, F1X kita kuadratkan, dikurangi fungsi yang bawah, F2 kita kuadratkan, baru diintegralkan. Jadi bedanya dikuadratkan dulu sekarang. Kuadratkan dulu masing-masing baru dikurangi. Seperti itu ya. Penting kalian memahami mana yang atas, mana yang bawah. Fungsi yang atas, mana fungsi yang bawah. Oke. Next. Nah, daerah antara dua kurva diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, kalau di mengelilingi sumbu Y, yang atas yang mana? Ini kan, yang atas yang mana? Misalkan batasnya apa? Kalau mengelilingi sumbu Y, otomatis batasnya di sumbu Y. C dan D. Ini batas. Makanya cek. Tuh kan. C dan D batasnya. Kemudian yang atas yang mana? Yang atas, kalau mengelilingi sumbu Y, mata kita itu terpusatnya dari Y. Yang atas yang mana? Yang ini. Garis ini. Kurva ini. Alias apa? Yang ini. Yang atas. Kemudian yang bawah yang mana? Yang ini. Nah. Yang mana? F2. Jadi otomatis sama. F1 kuadrat dikurangi F2 kuadrat DY. Seperti itu. Cuman bedanya kita tahu yang atas yang bawahnya kacamata kitanya sumbu Y. Kalau mengelilingi sumbu Y. Kalau mengelilingi sumbu X, kacamata atas bawahnya X. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya, ini rumus-rumusnya. Silakan kalian catat. Untuk lebih jelasnya, nanti Ustadz akan membahas contoh soal. Jadi sebenarnya secara simpel, bedanya apa? Bedanya kalau volume ada mengelilingi sumbu X, ada mengelilingi sumbu Y. Dan apa bedanya lagi? Depannya pakai V, kemudian dikuadratkan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Oke, satu lagi, seperti biasa kalau mengelilingi sumbu Y,
Kalau mengelilingi sumbu Y tentunya fungsinya harus X sama dengan ya. Kalau mengelilingi sumbu Y tentunya fungsinya harus X sama dengan. Kalau mengelilingi sumbu X, Y sama dengan. Kalau mengelilingi sumbu Y, X sama dengan. Mungkin seperti itu. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal berikut ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Ustaz akan memberikan video contoh soalnya.